Yang berikutnya yaitu tentang bersin Nabi Muhammad SAW. Sebelum nanti juga kita akan bahas tentang sifat bahagia dan murkanya Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa menutup mulut mulia beliau ketika bersin dengan tangan beliau atau dengan baju beliau. Dan beliau berusaha merendahkan suara bersin tersebut. Beliau tidak menyukai bersin dengan suara yang keras, lebih-lebih jika sedang berada di dalam masjid. Sehingga itulah akhlak Nabi Muhammad SAW ketika bersin. Kita ketahui bagaimana kadang-kadang teman kita mereka bersin dengan suara yang dikencangkan, baik di dalam rumah atau di dalam masjid dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk bercanda. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW beliau merendahkan suaranya ketika bersin dan menutupnya dengan tangan atau dengan baju beliau. Lebih-lebih ketika ada di masjid, beliau merendahkan suara bersin beliau. Dan ketahuilah ikhwan dan yang dirahmati oleh Allah, bersin adalah salah satu penolakan tubuh atas sesuatu hal yang buruk yang masuk ke dalam tubuh kita. Akan tetapi beda dengan menguap, karena menguap itu tanda sedang mengantuk atau tubuh sedang lemah. Sedangkan Rasulullah SAW disebutkan bahwa beliau adalah satunya makhluk yang tidak pernah menguap selama hidupnya. Jadi Rasul nggak pernah menguap selama sejak dilahirkan hingga wafatnya, dan itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita yang manusia biasa sering kita juga menguap karena ngantuk dan lain sebagainya. Ketahuilah ikhwan yang dirahmati oleh Allah, menahan ketika akan menguap itu adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena kita ingin mengikuti dan ingin seperti Nabi Muhammad, maka dianjurkan untuk menutup mulut ketika menguap atau ditahan sehingga rasa ingin menguap itu menguap dengan sendirinya. Maka itu adalah salah satu yang dianjurkan oleh para ulama. Saya sendiri melihat bagaimana guru kita semua, Habib Umar bin Hafid, ketika beliau mengajar dan waktu yang beliau gunakan untuk tidur sangatlah sedikit, sehingga sering beliau semalaman nggak tidur, dan itulah yang hampir beliau lakukan setiap malam, berdakwah dan lain sebagainya. Hingga ketika datang di subuh hari dan beliau mengajar kita ketika di Darul Mustafa, ketika beliau mulai mengajar, saya sering melihat beliau mengantuk, dan ketika sudah akan menguap, beliau tahan rasa ingin menguap itu hingga lewat begitu saja. Dan itulah yang setiap saat beliau merasa ngantuk, ditahan hal tersebut. Bukannya menguap itu semakin dikencangkan atau dibuat mainan, karena itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Memang beliau memiliki mukjizat tidak pernah menguap selama hidupnya. Sedangkan kita yang menahan menguap di dalam rasa ngantuk kita itu mendapatkan pahala seperti mengikuti keutamaan Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat jika mendengar Rasulullah bersin, mereka pun bahagianya luar biasa, karena mereka tahu mereka akan mendapatkan doa-doa yang luar biasa juga dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika mereka mendengar Rasulullah bersin, maka Rasul akan mengatakan Alhamdulillah. Dan setelah mereka mendengar doa Alhamdulillah dari Rasul, mereka mengatakan Yarhamukallah, semoga Allah memberimu rahmat ya Rasul. Nah, setelah itu sebagaimana disunahkan untuk menjawab Yarhamukumullah, setelah kemudian menjawab Yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi kalian hidayat, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki hati kalian. Dan mereka pun bahagia. Itu adalah kerjasama dari para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap mereka duduk dengan Rasul, mendengar Rasul bersin, mereka bahagianya luar biasa, karena Rasul akan mengatakan Alhamdulillah. Kemudian mereka pun mendoakan Yarhamukallah, dan setelah itu mereka mendapatkan doa dari Rasul Yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi kalian hidayat dan memperbaiki hati-hati kalian. Bahagia sahabat saat itu setiap mendengar Rasulullah SAW bersin. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita pula jika mendengar salah satu teman atau salah satu saudara kita yang di depan kita sedang bersin, dianjurkan juga menjalankan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tentunya jika si orang yang bersin mengucapkan Alhamdulillah, karena di dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan wa tashmitul atis idza hamidallah, dan menjawab doa kepada orang yang bersin jika yang bersin mengatakan Alhamdulillah.
Maka tidak disunnahkan jika seseorang tidak mengucap alhamdulillah setelah bersin, kemudian kita mengatakan padanya yarhamukallah. Nah, ini yang sesuatu yang nggak dianjurkan karena dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka ini adalah salah satu juga keseharian yang sifatnya seperti hal-hal biasa, akan tetapi kita bisa mendapatkan sunnah yang sangat besar pahalanya karena ini mengikuti bukan hanya dari para sahabat, tapi mengikuti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sehingga saya ulang, ketika seorang mendengar seorang bersin dan dia mengucap alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamukallah. Setelah yang teman kita mengucapkan kepada kita yarhamukallah, kita membalas kepadanya yahdikumullah wa yuslihu balakum, yang artinya semoga Allah memberimu hidayat dan memperbaiki hati kalian.